nggak tahu ya, 3 Berapa tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sekarang usia Bu Leni berapa? 30. 30 berarti dari 27. Oke, Mbak Leni jawab dengan senyuman ya. Kalau betul jawab dengan senyuman, mau? Iya, senyum gitu aja. Mbak Leni dulu itu kalau lihat temennya beribadah sering ngecek enggak sih? Jujur. Enggak. Di sini enggak Sering ngecek. dengar bisikannya sekarang ini Enggak. setelah saya kemasukan. Sebelum dengar bisikan itu, kalau ada temennya istilahnya itu ngomong, enak nggak diajak ngomong, kalau nggak bisa, baru. Oke. Tapi kalau bisa, monggo, kan gitu Siap. ya. Untuk Mbak Ika Siap, sekarang. saya bantu. Iya, Maunya siap. saya apain? Dibantu doa supaya nggak sakit kepala kayak gitu. Ya, oke. Saya juga minta, saya mau dibantu nanti suaminya berhenti untuk wirid. Sudah saya bilang itu. Ya, berhenti untuk wiritan itu. Saya insya Allah tahu kalau awalnya beliau. Untuk berhenti, kalau beliau nggak berhenti, sakit ini akan terus-menerus. Oke? Iya. Sekarang sama-sama kerja. Oke? Iya. Saya bantu Mbak Ika. Mbak Ika nyuruh suami. Kalau suami nggak mau, wassalam. Jelaskan, iya, jelaskan. kan gitu. Saya harus ngasih tahu yang benar. Kalau beliau masih apa namanya? Masih bandel, ya sudah sabar dulu jadi istrinya ya. Iya. Iya. Oke, saya bantu. Oke, saya bantu Mbak Ika ya. Aminkan doa saya. Ibu-ibu silahkan, saya akan berusaha untuk melepaskan makhluk-makhluk Allah yang masuk dalam tubuh Mbak Ika ya. Mbak Ika, kalau ada ilmu dalam tubuh Mbak Ika, ikhlas saya keluarkan. Kalau Mbak Ika baca-baca tertentu, kalau memang ada, boleh saya bantu untuk keluarkan. Iya, ikhlas. Mbak Ika kalau mau kangen sama Allah, baca Quran niatnya 1 lillahi ta'ala aja. Oke? Iya. Kalau suami wiritan, Mbak Ika baca Quran niatnya lillahi ta'ala. Jadi biarin aja nggak apa-apa. Sekali-kali bentrok baca Quran nggak apa-apa ya. Iya. Yang 1 lillahi ta'ala, satunya panggil-panggil jin, udah nggak apa-apa. Seimbangkan. Seimbangkan aja. Rumahnya diseimbangkan ya. Iya. Paham ya? Paham. Bismillah. Ikuti, aminkan doa saya Mbak Ika ya. Gimana Mbak Ika? Tadi waktu doa pinggang sakit. Sakit Sekarang? melekit gitu, gitu. Iya. Tadi pas doa. Iya. Terus sekarang sakitnya berkurang, menghilang atau masih ada? Berkurang. Berkurang. Dari sakit yang sebelumnya itu Iya. juga. Oke. Biasanya kan kalau pagi bangun tidur pinggang kayak patah gitu. Terus sekarang udah nyambung. Oh. Sudah berkurang. Sudah berkurang Alhamdulillah. Apa yang terjadi Ustaz tiba-tiba punggungnya sakit gitu? Kalau punggungnya itu sebenarnya satu sisi memang Mbak Ika sering jengkel sama suaminya. Iya. Iya, Walaupun diam tapi jengkel. Betul ya? betul. Nah, kenapa jengkel sama suami? Nggak nurut. Nggak nurut. Apa? Nggak nurut. Oh, enggak nurut. Iya, Nggak nurut itu apa? jengkel. Suruh mandi, nggak mandi gitu. Itu mah anaknya itu mah ya. Kalau dibilangin pokoknya nggak nurut gitu. Iya, lebih nurut ke temannya. Lebih nurut. Nurut ke temennya. Sampaikannya jangan sambil cemberut, pakai senyum, pijitin, Mas gini gitu. Sudah. Udah juga. Gimana lagi caranya ya? Jadi sakitnya yang di belakang itu memang ilmunya suaminya menyerang Mbak Ika. Memang itu nanti semakin lama ilmunya semakin ngunci di pinggang belakang. Semakin lama. Makanya di sini Mbak Ika jangan emosi lagi dengan suami. Kalaupun suaminya nggak nurut sama Mbak Ika, dilihat kalau suaminya itu keluar dari syariat, boleh dinasehatin dengan baik. Tetapi kalau suaminya nggak keluar dari syariat, ya udahlah Mbak Ika belajar sabar, tapi berikan nasihat dengan baik kepada suaminya. Khusus untuk menghilangkan di rumah itu banyak jin itu, suaminya harus menghentikan bacaan yang dia baca setiap hari itu. Paham maksud saya? Paham. Itu saya langsung hafal bahwa ini suaminya bermasalah dengan bacaan. Maksudnya baik sebetulnya Ustaz ya. Maksudnya baik tapi tidak tahu. Ya, Nah, kan itu sama dia. aja. Makanya. Maksudnya baik sih untuk apa, iya boleh. Tapi kan beliau nggak bisa tahu jin ini di rumah ngapain, yang datang ini apa, kan nggak bisa menganalisa. Jadi pelajaran bukan hanya untuk suaminya Mbak Ika saja, Iya. semuanya maksudnya mungkin baik. Jadi ketika ada amalan-amalan itu seperti apa sih Ustaz? Kayak baca ini berapa kali, hari apa gitu-gitu misal. Iya. Tapi biasanya itu untuk duniawi, jarang bacaan itu untuk akhirat. Apapun jarang tujuannya untuk duniawi, sekali. Itu pasti banyak jin. oke.
Sudah hafal saya. Yang bekerja akan jin. Yang bekerja Tapi akan kalau jin. ketika Allah yang akan mengatur Nah, segalanya. kalau kita itu lillahi ta'ala, baru Allah nanti yang Oke, insya Allah. ngatur. Siap, Ya. siap Ustaz. Sudah jelas Mbak Ika? Sudah. Salam buat suaminya ya. Iya. Sampaikan ini kepada suami dengan, Nonton sekarang. oh nonton. Saya suruh nonton. Dadah-dadah ke suami, Assalamualaikum gitu. Ya suami ingat nasihat Pak Ustadz ya. Sampaikan sekarang. Sampai. Suamiku ingat apa yang dikata Pak Ustadz Dono. Iya, kalau kamu sayang aku. Iya, emang gak mau sayangin. Iya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Biar akunya cepat sembuh. Jadi Dan kamu bisikin ibu di belakang loh, suamiku katanya. Iya kan? Nggak apa-apa. Mumpung loh ini sekali dalam seumur hidup loh ini. iya. Yaudah, Disampaikan gitu ya. aja. Mau sampein lagi? Malah lihat saya pelolak-pelolok, lihat ke kamera. Ayo, coba. Saya nggak perlu dilihatin. Suamiku tadi kan udah dibilangin sama Pak Ustadz Danu. Jadi aku minta kamu berhenti, gak usah baca-baca, biar aku sehat. Iya. Gitu. Mohon ya, gitu. Tolong ya. I love you. Soalnya saya suka emosi juga Pak Ustadz. Iya itu. Iya, kan udah saya bilangin tadi sering jengkel, sering marah Iya. sama suami. Ngomong sayang ke suami boleh dan harus kok. Kok jangan sih? Ya udah. Iya. Terima kasih Pak Ustadz Danu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat suaminya ya. Ya. Ketika Ustadz tadi menjelaskan wirid gitu-gitu baik-baik. Hah? Astagfirullahaladzim. Kadang kita karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan aja sebenarnya. Iya. Makanya di sini atas izin Allah Ta'ala, Allah mengizinkan saya bisa muncul di MNC ini memberikan gambaran lah. Ya Allah. Kalau yang ngasih wirid aja, mohon maaf ya, kalau yang ngasih wirid diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, bisa melihat apa yang terjadi, silahkan. Loh, kan gitu enak tuh ya. Maksudnya itu kayak kita melihat ini Mas Irfan tahu, ini ibu-ibu dari Bogor tahu, itu ibu-ibu dari Indramayu tahu, itu tahu maksudnya. Tapi kalau yang datang siapa ya nggak tahu ini. Kan sama aja seperti itu. Kelihatan kalau ada orang-orang yang sering yang di TV alay-alay itu loh. Ini ada, kok saya kerasa ada getaran besar nih gitu. Nah itu mah bohong itu. Itu nggak lihat tapi gaya-gaya aja. Oke. Yang Iya. jelas Ustadz menyampaikan apa yang Ustadz tahu. Saya sampaikan apa yang saya tahu. Betul. Ya, setidaknya sudah menyampaikan Ustadz ya. Insya Allah. Oke. Kita bisa pegang mikrofonnya atau saya pegangin aja ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Tuh. Nama saya Leni Dari mana? dari Pondok Cabe. Pondok Cabe. Kenapa Mbak Leni gemeteran seperti itu? Nggak tahu. Sebentar, saya pegang aja ya. Maaf. Saya Dari tadi gemeteran situ. iya dari pertama. Apa yang dirasa? Tiba-tiba Tiba-tiba dingin atau gemeter aja. tangan aja bergetar gitu? Suka seperti ini juga kalau di rumah? Iya, saya sering kesurupan. Sudah lama? Sudah lama sering, tapi yang terakhir 3 tahun ini saya ngerasa nggak enak. Perasaan saya ngambang kayaknya. Sering ada yang bisik-bisik. Bisik-bisik gimana tuh? Kalau saya jawab ajan nggak boleh. Kan azan kan kita harus menjawabnya juga azan itu. Nggak Iya. boleh, bilang nggak Iya, bolehnya nggak gimana? boleh. Nggak usah jawab, ngapain jawab. Saya sholat juga, ngapain sholat sih nggak bakal diterima. Ya Allah. Di 3 tahun ini paling parahnya. Iya, sampai 2 bulan kemarin saya sakit itu. Sampai sekarang nggak enak. Sakit apa 2 bulan? Itu kemasukan. Ketika ada bisikan itu, ibu tapi tetap melakukan sholat kan? Iya tetap. Tapi bisikan terus panjang sholat juga. Iya, setiap hari pusing, gemeter, lemes. Ibu Bu Lina tadi ya? Leni Leni maaf, sudah menikah. sudah Suaminya ikut? ikut Ikut. Mana suaminya Bu Leni ayo? di luar kayaknya. Di luar. Suaminya saya sini Pak. Kasih jalan, yuk. Sambil menunggu ya. Suami tahu dengan penderitaan ibu selama ini? Tahu, Sudah diperiksa, kenapa? periksa katanya lambung, periksa darah juga nggak ada gula, nggak ada apa. Cuma lambung aja. Cuma lambung aja. Coba nih suaminya nih.
Ya, Mas. Ikan. Iya. Emang suka seperti ini di rumah? Iya suka seperti ini dia. Tapi udah lama sih. Udah lama. Oke. Nah, hari ini yang dirasakan tiba-tiba bergetar dari awal acara atau tadi ketika Ustadz ngobrol dengan jamaah yang pertama? Iya. Lagi ngobrol sama jemaah yang pertama. Tiba-tiba. Ini berkurang atau masih ya? Masih. Oke. Udah lama seperti ini? Udah lama. Sudah lama. Oke. Orang tua masih ada? Masih ada. Orang tua saya di kampung, Di mana? Sukabumi. Di Sukabumi. Orang tua ada orang pintar juga enggak? Ada bapak tiri saya. Bapak tiri. Orang pintar kayak gimana? Dia suka ngobatin gitu. Kemarin lagi saya kesurupan terakhir diobatin juga sama dia, terus sama orang juga banyak. Udah jadi udah ke dukun-dukun juga? Iya, sering. Kata mereka apa? Nggak tahu. Gak tahu. Tapi yang saya ingat yang ngobatin itu bilangnya Nyi Roro Kidul gitu. Katanya Ada yang bereaksi. Oke. Ustadz, kenapa? Istighfar. Sebentar lagi bubar nanti. Sebentar lagi. Oke, lanjut ya. Itu kata dukunnya seperti itu. iya, Oke. Sering marah sama orang tua enggak sih? enggak kayaknya, enggak, Enggak pernah marah. enggak. Oke. Mbak siapa Leni tadi? Leni. Ya. Mbak Leni, sebelum mendengar bisikan itu umur Mbak Leni berapa? Sebelum dengar bisikan, Waktu mendengar bisikan pertama kali umur Mbak Leni berapa? enggak tahu ya, 3 Berapa tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sekarang usia Bu Leni berapa? 30. 30 berarti dari 30. Oke, Mbak Leni jawab dengan senyuman ya. Kalau betul jawab dengan senyuman, mau? Iya, senyum gitu aja. Mbak Leni dulu itu kalau lihat temennya beribadah sering ngecek enggak sih? Jujur. Enggak. Di sini enggak Sering ngecek. dengar bisikannya sekarang ini Enggak. setelah saya kemasukan. Sebelum dengar bisikan itu, kalau ada temennya baca Quran, ngapain kamu baca Quran, mamanya seperti itu. Walaupun dalam hati. Walaupun enggak sih, ini bisa aja bercanda maunya. Kemudian kalau ada anak yang rajin, ngapain itu rajin ke ini, ke ustadz atau ke kiai gitu, atau ngaji ke masjid. Gitu. Enggak Pak Ustadz, Enggak. enggak, Beneran? benar. Karena biasanya kata-kata yang keluar bahwa ngapain kamu sholat, ngapain ini biasanya dulu orangnya itu biasanya seperti itu. Berbalik gitu istilahnya. Berbalik sekarang. Kalau enggak ibunya dulunya belum bisa sholat atau orang tuanya belum bisa sholat, Mbak Leni sudah sholat, biasanya ada di sini. Dulu ya apa namanya ya, orang tua belum sholat kan kadang-kadang udah tua kok nggak sholat gitu loh maksudnya. Pernah gitu nggak? Iya, sampai sekarang mama belum sholat. Ya kan bener, sudah jelas kan? Sudah jelas. Susah kalau disuruh sholat, susah. Nah, ya sudah jelas kan? Itulah yang namanya Dajjal itu sudah masuk dalam tubuh Mbak Leni. Ketika merasa ilmunya tinggi itu seperti itu. Sama seperti orang-orang yang belajar fitnah itu tadi. Dia merasa ilmunya tinggi, tunggu aja nanti. Gitu. Oke. Makanya saya sudah hafal, biasanya dibalikin sama Allah. Ini Allah mengizinkan. Makanya seseorang yang agamanya tinggi, nggak boleh kita mengecek orang lain, nggak boleh. Mengecek itu maksudnya ini kasarnya mengecek. Sebenarnya kan kayak tadi saya bilang, Mbak Leni pernah gini? Enggak katanya. Insya Allah saya nggak bisa ditipu. Makanya saya bilang, Mbak, kalau orang tuanya belum bisa sholat hari ini, ngomong nggak? Udah tua kok nggak sholat. Iya barusan lah kan ngomong. Iya. Ayo Baru senyum sadar. sekarang. Bener nggak? Ayo senyum. Bener nggak? Bener. Nggak boleh gitu ya.
siapapun, ibu-ibu, penonton di rumah juga nggak boleh ngecek orang. Orang itu memang belum sholat, itu memang Allah belum memberikan hidayah. Itu kita harus ingat bahwa di dalam Al-Quran, Rasul Muhammad pun dikasih tahu oleh Allah Ta'ala bahwa yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah. Jadi nggak boleh kita nyala-nyalain. Gitu. Paham ya? Saat ini terus gemetar Ustaz. Nggak apa-apa, biasa. Teman-teman lama lah. Enggak mau. Kenapa? Ya nggak tahu kok, Ibu malah tanya sama saya, tanya sama dia. Ustaz cuma maju. Dia takut Ustaz. Iya, ini sudah ada dajalnya insya Allah. Kemudian ada ilmu-ilmu dari orang-orang pinter. Nah, makanya seperti ini. Jangan kurang pinter ya Bu. Jangan ke kiai yang memang kiai yang dalam tanda kutip bukan kiai ngajarin ngaji lo ya. Kalau kiai ngajarin ngaji silahkan Ustaz. monggo. Boleh ya? Tapi kalau yang aneh-aneh nggak usah. Mbak Leni, Pegang. Mas pegangin beneran tuh, jangan pegang tangannya Pegang. Mas. Pegang Pegang pundaknya, badannya Ini, Mas. Jangan Bukan pegang tangannya tangannya, Mas. Jangan tangannya Mas. Nah, ini. Gimana sih? Itu Mas ini? badannya, Mas. Badannya yang dipegang. Nah, ya sudah biarin duduk. Ya. Dudukkan. Ayo, turun. Dah, Masnya duduk, ayo, nggak apa-apa. Mas. Bingung Masnya juga ya. Dah nggak apa-apa. Yuk, Mbak Leni, aminkan doa saya ya. Di dalam tubuhnya Mbak Leni pasti Mbak Leni dengar ya. Aminkan doa saya. Ini seluruh ilmu-ilmu musyrik, insya Allah saya bantu keluarkan. Kemudian Mbak Leni harus minta maaf sama orang tuanya, walaupun orang tuanya belum sholat. Kita sebagai anak tidak boleh menghina orang tua ya. Mbak Leni paham maksud saya? Ngerti ya? Kalau Mbak Leni ngerti insya Allah sembuhnya cepat nanti ya. Insya Allah ya, aminkan doa saya Mbak Leni. Mbak Leni. Udah nggak gemeter. Udah gak gemeter? Mbak Leni. Sudah sadar? Di mana ini? Dia bingung. Bingung nggak Tadi apa. Mbak Leni kesini ngobrol dengan saya, Mbak Leni takut sama Ustadz, Mbak Leni pingsan, sekarang bangun. Masih takut sama Ustaz Ustadz? Danu ya? Iya. Iya Ustadz Danu. Iya. Ustaz Danu udah ngobatin saya. Udah. Udah. Udah sembuh. Kenapa? Udah sembuh. Lah sekarang gimana? Gemeter nggak? Enggak sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Leni sadar gak tadi ada di sini? Enggak. Bu Leni ngapain di sini? Tahu. Suaminya saya senyum-senyum sendiri nanti. Ini siapa? Ini siapa? Coba tadi Suami. Suami. Terus, Kenapa suami ya- di sini ya? Enggak tahu. Ngapain Mas di sini? nggak apa-apa. Coba kesini siapa yang ngajak kesini siapa coba? Ada orang yang ngajak ke sini. Hah? Terus? Ada orang yang ngajak ke sini. Ada orang ngajak kesini. Tadi Siapa yang tahu ngajak? kan masuk ke surga, ke Enggak tahu studio namanya ini? siapa. Ke studio ini tahu? Enggak tahu tapi nyari-nyari udah 3 kali baru ketemu. Terus orangnya siapa? Enggak tahu siapa. Kesini sama siapa? Sama suami. Lah kan tahu sama suami. Tadi sempat masuk gedung tahu nggak? Tahu. Tahu. Terus masuk ruangan ini tahu nggak? Tahu. Tahu. Terus di depan sini tadi tahu nggak? Depan sini tahu nggak? Apanya? Mbak Leni kok apanya? Mbak Leni di depan sini tadi jalan ke sini tahu nggak? Enggak. Ngobrol Nggak dengan tahu. saya, ngobrol dengan saya. Nggak tahu Enggak sih. juga? Nggak tahu ada Mas Irfan di sebelah ngobrol tapi nggak tahu? Enggak tahu. Ya Allah. Berarti Mas Irfan tadi ngobrol sama jin. Haram loh ngobrol sama jin itu haram loh. Emang iya tadi? Iya.
Ih.